main. Padahal sutradaranya itu ngakuin kalau cerita yang dia bikin itu tuh semuanya tuh khayalan dari imajinasinya dia. Jadi film itu bukan film dokumenter, itu tuh film komersil kayak zaman sekarang aja Bu, orang bikin film itu untuk nyari keuntungan gitu. Jadi ada beberapa versi tentang cerita si Pitung. Yang pertama yang banyak orang tahu itu yang ada di film itu. Yang kedua yang jarang orang ada yang tahu itu Pitung tuh sebenarnya tuh katanya bukan nama. Pitung tuh nama kelompok kepanjangan dari Pituan Pitulung. Pituan Pitulung bisa disebut itu 7 orang penolong. Dan 7 orang ini tuh semuanya santri dari Kiai Haji Naipin Tanah Abang yang ditugasin sama gurunya untuk ngeberontak sama Belanda pada zaman itu Bu. Tuh, dari makam 7, dari cerita buku yang itu, di buku itu tuh ceritain tuh dia tuh kayak ngebantah mitos-mitos tentang Pitung yang katanya Pitung itu mati dipotong-potong jadi 7 bagian karena punya ilmu wara rontek. Terus Pitung katanya punya kalung segala rupa, punya jimat segala rupa. Itu tuh sebenarnya itu hanya bohongan Bu. Itu cerita-cerita khayalan yang dibikin sama sutradara yang di film itu. Jadi sebenarnya nggak kayak begitu. Terus versi yang ketiga itu Pitung itu katanya cuma cerita folklore aja, cuma kayak cerita tangkuban perahu, kayak cerita kayak cerita yang di Padang tuh yang apa tuh Malin Kundang. Jadi tuh tapi dari saya pribadi saya tuh dan banyak bantahan juga dari sejarawan kalau misalkan cerita si Pitung itu katanya cerita fiksi, enggak juga, karena sampai sekarang di gedung arsip nasional itu ada koran zaman Belanda yang judul depannya tuh si Pitung telah tertangkap. Masih ada Bu di arsip nasional korannya. Pitung 7 orang tadi. Iya, Pitung 7 orang. Tapi maksudnya beritanya gitu loh, beritanya ada yang sampai sekarang masih ada di gedung arsip nasional. Udah gitu kedua tuh ada ceritanya, ketiga tuh ada apa namanya tuh? Ada bangunan ininya yang pernah didatangi sama Pitung, dan sampai sekarang tuh masyarakat belakang tuh semua sih percaya karena emang cerita turun temurun tuh dari kakek neneknya tuh emang di sini tuh tempat pelariannya si Pitung gitu. Dan kebetulan pun tahun lalu itu saya sempat ketemu sama ada namanya Margaret Vantil. Margaret Vantil itu tuh orang Belanda yang 20 tahun yang lalu itu pernah tinggal di Indonesia selama 8 tahun untuk meneliti tentang sejarah si Pitung. Kebetulan tahun lalu dia datang sini, dia cerita banyak sama saya. Dia bilang 20 tahun yang lalu itu saya sempat tinggal di sini Mas Tama katanya gitu. Akhirnya dia cerita. Akhirnya ya makin meyakinkan bagi saya sebenarnya